pro kontra terhadap wacana new normal hangat diperbincangkan. Bagi kita tetap bersabar menunggu arahan ulama. Berbicara tentang normalisasi, kita bisa ambil faidah dari puasa 6 Syawal. Bagaimana itu? Simak video ini hingga akhir. Alhamdulillah, musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nasrul murid min nuri wa tanwini wal mududi. Abati, adakah di bulan Hijriah 31 hari? Ya adalah maksimal 30 hari, 29 hari atau 30 hari. Kenapa kah? Lagi hitung bulan. Mau hitung satu tahun berapa? Coba Mi, kali 12. 30 kali 12 berapa? Kali 3 berapa? Bulan 6. Jadi 360 hari. 360 hari. Begitu maksimal, tapi kadang 29 hari, jadi kurang dari 360 hari, 1 tahun dalam bulan Hijriah. Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi keluar, ada keperluan sedikit, hitung-hitung juga adaptasi wacana new normal. Karena kita masih di awal-awal bulan Syawal, maka kita saling mengingatkan puasa sunnah di bulan Syawal. Bahwasanya Nabi bersabda dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Di antaranya bahwa untuk mendapatkan pahala puasa ad-dahr, puasa 1 tahun penuh, maka sebagian ulama mempersyaratkan yaitu harus menyelesaikan puasa Ramadan terlebih dahulu, sehingga barang siapa yang memiliki utang puasa karena uzur, hendaklah mendahulukan sebelum melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena Nabi mengatakan man shoma ramadana summa atba'ahu sittan. Di sini sangat jelas Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal. Walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan mendahulukan puasa Syawal daripada puasa wajib, dengan pertimbangan puasa wajib waktunya panjang, sedangkan Syawal ini waktunya terbatas. Namun agar kita keluar dari perbedaan pendapat ini, maka selayaknya lah kita mendahulukan puasa wajib. Kemudian yang kedua, mengapa puasa di bulan Syawal dihitung 1 tahun penuh? Sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwa karena setiap amalan manusia dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwasanya setiap kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan, sehingga 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari, 2 bulan. Kemudian bulan Ramadan 1 bulan penuh dikali 10 menjadi 300 hari atau 10 bulan, sehingga 300 tambah 60 hasilnya 360 tadi. Seperti apa perhitungan ananda muslim yang tadi. Itulah sebabnya mengapa puasa Syawal dihitung 1 tahun. Namun ini hanya sekedar pendekatan saja. Kemudian yang ketiga,
Angka 6 hari tentu ini adalah ketentuan Allah. Tidak perlu kita tanyakan mengapa harus 6 hari. Kenapa bukan 7, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Ini merupakan contoh ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Mahdoh artinya murni. Ibadah yang murni, yaitu ibadah yang hanya Allah yang tahu hikmahnya. Seperti sholat, mengapa harus 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Karena ini adalah ibadah mahdoh, hanya Allah yang tahu rahasianya. Berbeda dengan ibadah gairu mahdoh seperti sedekah, taharah, dan seterusnya. Kita sudah tahu hikmah di balik pensyariatan sedekah misalkan, agar kita bisa membantu sesama, sehingga ibadah-ibadah seperti ini dikatakan sebagai ibadah gairu mahdoh, ibadah yang tidak murni lagi. Kita sudah tahu hikmah di baliknya, sehingga tidak ada kaifiat khusus. Kita mau bersedekah 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta, dan seterusnya, tentu tidak ada ketentuannya, karena hikmahnya sudah jelas untuk membantu sesama. Yang keempat, puasa Syawal mengajarkan kepada kita keistiqomahan, istiqamah, konsisten, terutama konsisten dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita beribadah kepada Allah sepanjang hayat kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Tuhan kalian sampai ajal menjemput kalian. Tidak ada kata istirahat untuk beribadah kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Ketika kita selesai mengerjakan amal soleh, maka kita beralih kepada amal soleh yang lainnya. Ketika kita telah berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan full, kita diajarkan juga melaksanakan puasa walaupun sifatnya sunnah di bulan-bulan yang lain. Yang kelima, pentingnya menjaga amal soleh pasca Ramadan. Bukankah kita sudah saling mendoakan di harian fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Dan di antara tanda-tanda diterimanya amal soleh seseorang, ketika dia masih semangat terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang utama dan pertama pasca Ramadan adalah puasa di bulan Syawal. Sehingga berpuasa di bulan Syawal adalah indikasi utama seseorang diterima amalannya, insyaallah, di bulan Ramadan yang berkah yang telah lewat. Yang keenam, bulan Syawal mengajarkan kepada kita normalisasi. Betapa tidak, setelah berpuasa sebulan penuh, kita terbiasa menahan lapar dahaga di pagi hari sampai sore hari. Tiba-tiba di hari yang fitri, begitu banyak makanan yang disajikan, berbagai macam makanan kita dapatkan. Kalau kita tidak membiasakan di awal-awal pasca Ramadan untuk berpuasa kembali, maka sungguh sayang kebiasaan baik yang telah kita bangun berpuasa setiap hari di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Syawal adalah bentuk menormalkan kondisi kita, agar kita tidak terpedaya dengan konsumsi berlebihan setiap harinya. Kita diingatkan bagaimana memulai kembali kebiasaan baik kita, agar tidak sia-sia begitu saja, agar kita bisa terbiasa berpuasa sunnah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai selepas Ramadan kita tidak pernah lagi membuka Al-Quran. Selepas Ramadan, sholat lail kita
tidak pernah lagi kita kerjakan. Nah, berpuasa di bulan Syawal adalah upaya mengingat kembali, bernostalgia dengan ibadah soleh kita di bulan Ramadan, agar kita kembali menapaki tugas mulia, agar kita kembali menapaki tugas mulia sebagai hamba Allah. Kita kembali berpuasa, kita kembali membaca Al-Quran, kita kembali qiyamul lail, kita kembali bersedekah, dan seterusnya. Inilah bentuk normalisasi yang diajarkan di dalam puasa 6 Syawal. Baik sobat sekalian, mudah-mudahan kita semuanya semangat berpuasa 6 Syawal, mendapatkan fadilah puasa 1 tahun penuh. Bagaimana puasa Ananda Muslim kemarin, berapa puasanya? 30 full ya? Mau menambah lagi 6 hari di bulan Syawal? Mau? Ahsan. Bagaimana dengan Anda? Jangan mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.